Bapak Ibu, langsung saja kita akan melakukan talk show kita dengan Dr. Tony SPPK. Beri tepuk tangan untuk Dr. Tony yang sudah hadir bersama dengan kita. Sedikit tentang Dr. Tony. Dr. Tony ini merupakan spesialis patologi klinik, ya, di mana subspesialis bank darah dan kedokteran transfusi. Dr. Tony juga saat ini sedang menyelesaikan doktornya di bidang transfusi darah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ya dokter ya. Baik, kita sambut yang meriah untuk Dr. Tony yang sudah meluangkan waktunya untuk kita boleh bersama-sama berbagi ilmu nih dok. Terima kasih. Ya, selamat dokter. Selamat sore dokter. Iya dokter Tony. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya dokter? Oh, baik. Sehat juga ya dokter. Sehat. Udah makan dokter? Udah Pasti. Tidak ada logika tanpa logistik ya. Sorenya belum. Benar. Oh sorenya belum. Aduh dokter ini kode. Mohon konsumsi. Ya intermezzo ya Bapak Ibu. Iya. Baik. Dokter, saya juga merupakan salah satu relawan nih di Yayasan Smiling Kid Foundation, di mana saya juga pernah ya sampai saat ini juga masih mendonorkan darah saya untuk yang membutuhkan. Namun begini dokter, ketika saya membaca kebutuhan atau ada yang share melalui status WhatsApp ataupun status yang lainnya, saya ada membaca membutuhkan trombosit. Ya mungkin ada orang awam yang membaca apa ini donor trombosit. Ada bahkan yang membuat status butuh urgent apheresis, apalagi ini. Nah mungkin saya pun di sini ingin mendapatkan ilmu dari dokter tentunya secara gratis. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, gratis pada sore hari ini kita dapatkan. Sebenarnya bisa ya kita googling. Ya, kalau kita nggak malas literasi, kita bisa googling. Tapi kayaknya lebih afdol, lebih nyata kalau ada yang menjelaskan secara langsung. Jadi, dokter saya tahu bahwa banyak yang tidak tahu apa itu perbedaan donor darah biasa, yang donor darah merah itu, ya. Kalau kami baksos donor darah di mall, kita bilangnya itu panen jus. Jus terong Belanda gitu ya kan. Nah, banyak yang nggak tahu apa sih bedanya donor darah biasa dengan donor apheresis atau dikatakan trombosit. Kalau saya pribadi memang setiap kepada petugas saya kan tanya, kok bisa itu kantongnya kok ada banyak? Ya, mungkin karena rasa keponya lebih banyak, jadi mungkin bisa dapat ilmu. Jadi saya mau tanya nih ke dokter, pertama sekali dokter, perbedaan daripada donor darah biasa WB, sering saya dengar tuh whole blood ya, dengan donor darah trombosit atau apheresis. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu senior saya, Dr. Rimanto Pen ya, Dr. Batara, ya. Ada senior saya di belakang ya. Izin dulu. Dulunya donor darah itu kan orang tahu hanya yang konvensional, yang umum. Ya, bedanya kalau konvensional sekali diambil semuanya diambil. Ya namanya whole blood, darah utuh. Ya, sekali diambil seluruhnya diambil, setelah itu baru diolah, dipisahkan di luar. Ya, diputar darah itu kan ada beberapa komponen. Yang pasti ada yang bentuknya cairan. Kita kenal namanya plasma, ya. Ada yang bentuk sel, ya. Mungkin kita nggak kelihatan ya, merah saja kelihatannya. Kalau kita diamkan, nanti dia akan turun yang merah, di atasnya kuning. Yang kuning itu namanya plasma, yang bawahnya itu sel darah merah. Di tengah-tengahnya itu ada warna putih, itu tempat sel darah putih dengan trombosit. Ya. Kenapa begitu? Karena berdasarkan ukuran. Yang makin berat tenggelam. Yang agak sedang-sedang di tengah, ya. Makanya kenapa yang bawahnya merah, tengahnya putih, atasnya cairan. Berdasarkan berat, ya berat selnya, maka ditenggelam. Nah, kalau donor darah biasa, darahnya dikeluarkan di dalam kantong, terus diputar karena beratnya beda-beda, diputar di mesin. Nanti yang berat di bawah, yang ringan di atas. Nah, begitu sudah diputar, mengendap.
didorong pakai alat pendorong, cairannya keluar. Kan di atasnya kuning cairan, didorong keluar. Ya, sampai yang putih itu keluar. Itulah namanya PRP. Kalau sekarang PRP itu terkenal di bidang kecantikan, di bidang untuk apa ya, kulit, untuk yang lain ya. PRP sekarang untuk tulang ya, itu PRP namanya. PRP kita putar lagi, kita pisahkan. Yang paling bawah digendap itulah trombosit. Yang atasnya jadi plasma beku, kita bekukan. Nah, jadi satu kantong darah bisa kita pisahkan menjadi 3. Sel darah merah, kemudian trombosit dengan plasma. Nah, trombosit yang diputar dengan cara ini, itulah trombosit yang sering diambil untuk donor biasa. Namun, satu kantongnya hanya mampu menaikkan paling maksimal 5.000. Kalau orang trombositnya 20.000, kalau dokter mau operasi biasanya minimal 50.000. Baru dia berani. Kan kalau tidak kan resiko itu trombosit itu untuk menyumbat. Kayak gabus kalau ada bocor di rumah, sumbat. Nah, itu fungsi trombosit untuk menyumbat supaya berhenti bocornya. Kalau ada pendarahan, berhenti pendarahannya. Nah, biasa kalau operasi itu kurang lebih biasanya yang operasi kecil-kecil ya, 50.000 ke atas. Kalau di 20.000 butuh berarti 30.000, 6 kantong. Kalau 6 kantong berarti butuh 6 pendonor. Karena satu orang hanya bisa menghasilkan 1 kantong. Itu donor biasa. Namanya trombosit konsentrat. Nah, itu isinya 50 cc. Nah, kalau dia butuh 6 kantong, berarti dari 6 pendonor, berarti itu gado-gado. Maksudnya gado-gado, lain orang, lain semua. Ya, jadi lain antibodinya. Ya. Mungkin sebelumnya perlu saya kasih tambahan pengetahuan bahwa orang golongan darah kita itu kurang lebih ada 44. Ya, jenis golongan darah. Tapi yang paling penting itu ABO, ABO, AB dengan resus. Di luar itu ada 42 lagi. Nah, akibat ada 44 golongan darah di dunia, yang umum kan cuma 2 itu. Sisanya yang lain, yang kecil-kecil tuh kita tidak tahu apa. Ya, nggak pernah diperiksa. Nah, contohnya 6 orang itu bisa berbeda-beda semua. Selain yang ABO itu. Mungkin orang butuh O, kita cari O semua. Betul O, resus positif. Tapi di luar itu ada yang lain lagi yang tidak pernah kita periksa. Nah, akibat seseorang menerima dari 6 kantong yang berbeda-beda, suatu saat dia akan menolak. Karena bukan dari tubuhnya. Ya, makanya kenapa lama-lama transfusi trombosit susah cari yang cocok. Akibat sering dapat dari pendonor yang berbeda-beda. Itu trombosit biasa. Nah, apa beda dengan aperesis? Aperesis itu apa? Aperesis itu suatu metode memisahkan darah dengan mesin. Jadi darah yang dikeluarkan seluruhnya dimasukkan ke mesin di dalam selang tertutup, ya. Jadi yang kita ambil yang kita butuhkan saja, yang lain kita kembalikan ke orangnya. Nah, jadi kalau kita butuh trombosit, kita ambil trombositnya saja, cairannya, sel darah merahnya kita kembalikan ke yang donor. Ya. Jadi yang diambil hanya yang dibutuhkan. Kalau kita butuh sel darah merahnya saja, kita ambil merahnya saja, yang lain kita kembalikan. Kalau kita butuh plasma saja, kayak waktu COVID, kan ada yang namanya transfusi plasma konvalesen. Ya, kita ambil plasmanya saja, yang lain kita kembalikan. Nah, itu namanya pakai teknologi yang paling baru saja, namanya aperesis. Pakai mesin, darahnya dikeluarkan di mesin, diolah di mesin, yang dibutuhkan diambil, yang tidak dikembalikan ke yang bersangkutan. Bedanya apa? Waktunya. Kalau donor biasa, 15 menit, 20 menit selesai. Di mesin kurang lebih 1 jam. Ya, 1 jam. Ya. Apa bedanya? Bedanya yang donor aperesis, 1 orang itu setara dengan 4-6 orang yang tadi itu. Ya. Jadi donor 1 itu setara dengan 4-6 orang yang donor tadi. Tetapi apa untungnya? Untungnya dia dari 1 orang. Jadi dia kepapar dengan yang asing itu hanya 1 orang dibandingkan dengan 6 orang itu. Jadi aman bagi pendonor. Ya. Kalau yang tadi akibat diputar pakai mesin, diputar di luar, leukositnya tetap tinggi.
Ya, leukosit yang dari donor itu bisa menyebabkan reaksi transfusi. Kalau dari aferesis yang dikeluarkan benar-benar trombosit dan hanya sedikit leukositnya, jadi jauh lebih aman. Ya. Dan sekali ambil biasanya 200 sampai 250 mili. Itu. Luar biasa ya Nah, dokter. ya. Berarti satu orang pendonor aferesis tadi itu bisa mengcover yang 6 orang Iya, donor biasa. mengkuasa 6 orang. Luar biasa. Nah, gini dokter, saya pernah nih mau coba donor aferesis karena kan biasanya donor yang biasa gitu ya. Terus ketika dilihat vena saya katanya nggak bisa. Nah, saya mau tanya nih sama dokter, ada nggak kriteria atau syarat khusus untuk menjadi pendonor aferesis nih dokter? Ya, iya, memang ada bedanya. Ya, kenapa? Umumnya sama dengan pendonor yang lain. Dia ada syarat umum, sama dengan donor darah biasa. Ya, tapi ada syarat khususnya, berat badan. Kalau di Indonesia rata-rata donor darah biasa kan 350 cc. Makanya berat badan minimal 45 kilo. Kalau nanti mungkin tahun depan naik 450 cc per kantong donor, itu harus 55 kilo. Nah, aferesis itu harus 55 kilo berat badannya. Ya, minimal. Ya. Kalau donor darah yang lain harus periksa HB sama, tensi sama, yang lain sama semua. Hanya kalau di aferesis dia harus periksa trombositnya. Trombositnya yang mau didonorkan itu kan monotrombosit. Benar. Jangan trombositnya rendah, percuma yang diambil nanti cairannya aja. Udah capek-capek mahal. Karena kitnya itu yang untuk olah itu satu kali pakai itu 3 juta. Sekali pakai buang. Kenapa? Maksudnya alatnya itu ya dok? Bukan, alatnya miliaran. Alatnya mahal, hampir 1 miliar, 800 juta. Ya, kitnya, selang-selangnya itu, ya itu kan tertutup. Ada yang bol yang tuh muter, itu satu kit itu 3 juta lebih. Sekali pakai buang. Ya, makanya kenapa dia boleh kembalikan ke orang itu karena tertutup dia, tidak terkontaminasi. Kalau yang donor di luar, yang di kantong biasa nggak boleh lah, udah terpapar, udah dikeluarkan. Kalau ini kan muter dan mesin balik lagi ke orangnya, jadi aman bagi yang donor. Jadi yang nggak rugi hanya keluar trombosit aja. Dan enaknya kalau donor WB trombosit biasa 2 bulan lagi, dulu 3 bulan, sekarang 2 bulan boleh donor. Kalau ini 2 minggu sekali boleh donor. 2 minggu boleh donor lagi, 2 minggu boleh donor lagi. Yang itu trombosit ya, boleh 2 minggu sekali donor. Kan yang lain dikembalikan. Kan hanya diambil trombositnya aja. Mananya nggak bisa 3 bulan nggak bisa ya? Bentar 2 minggu sekali. Ya, nanti pertanyaan ini kita pertanyaan tampung. tadi, pertanyaan Biar tadi. dokternya jelasin dulu biar nggak blunder nih. Iya. Jadi dokter benar mitos atau fakta gitu ya? Katanya harus venanya yang besar. Oh, ya, Kayak tadi saya itu ya. nih sehari-hari Ya. saya katanya nggak bisa Oh dong. ya, ya itu. Sedih saya. Tadi belum jawab. Ya. Kenapa harus besar dan kalau bisa pendonor rutin? Karena kitnya itu yang mahal. Dan 1 jam di mesinnya yang mompa. Ya, mesinnya harus menyedot supaya kan dia harus ke mesin. Jadi mesinnya itu nyedot darahnya ke mesin. Jadi kalau kecil kerja mesinnya setengah mati. Ya, begitu gagal hilanglah 3 juta itu. Wah. Nggak boleh pakai itu orang lain ya. Iya. Begitu gagal hilang 3 juta. Gagal lagi 3 juta. Mahal. Kalau kantong darah WB, kalau kita gagal donor paling 50.000. Ini ya, ini alat itu 3 juta sekali pakai buang. Dan boleh pakai sekali, nggak boleh berulang. Gagal buang, nggak boleh dipakai berulang. Makanya kenapa harus dicari yang pasti bisa. Menjamin bahwa itu bisa dan tidak buang-buang kitnya itu. Ya, kasihan orang itu sudah sejam ya, kan kebas tangannya itu, dipompa, kebas, Ya. udah setengah jalan, gagal lagi, udah itu buang duit, buang kasihan orangnya itu, udah 3 juta hilang. Nah itu, makanya kenapa dicari yang pembuluh darahnya besar, supaya kerja mesinnya nggak berat dan pasti berhasil. Nah, Oke, kayak tadi itu. dokter sudah ada menyinggung tentang rentan waktu yang tepat nih Nah. untuk dokter. Dokter tadi jelasin rentan waktu yang tepat untuk donor, si pendonor nih dokter. Yang pertama dari aferesis ke aferesis, dia udah donor aferesis nih, Ya, 2 mau minggu. donor aferesis lagi. Berapa Ya, lama 2 dokter? minggu. Dua Kalau donor minggu. aferesis mau donor lagi 2 minggu. Jadi 1 tahun boleh 26 kali. Wow. Kalau donor aferesis, ya. 2 Untuk minggu. trombosit boleh 26 kali. Kalau dari aferesis ke WB?
Kalau habis donor aferesis mau ke darah utuh itu 48 jam minimal. Oke. Kenapa? 8 jam. Karena waktu donor aferesis yang diambil hanya trombositnya saja. Darah merahnya tidak dikotak-atik, dikembalikan. Kalau donor Mbak, di dalam penelitian dalam 2 kali 24 jam atau 48 jam cairan tubuh kita sudah kembali volumenya normal. Nah, makanya kenapa setelah 2 kali 24 jam atau 48 jam setelah aferesis sudah boleh donor lagi. Ya. Karena trombositnya waktu kan 250. Diambil paling dia turun 50.000. Ya, turun 50.000. Sel darah merahnya kan nggak diambil, dikembalikan. Jadi donor lagi 2 hari lagi kemudian nggak apa-apa. Kalau tadi kan dari aferesis nih dok Ah. ke WB. Sekarang kalau misalnya nih saya baru WB mau ke aferesis, Nah, itu lebih lama, 1 bulan. oke. Jadi kalau 1 habis bulan. donor darah rutin yang biasa mau ke aferesis 1 bulan. 1 bulan. Karena kan waktu keluar sudah eritrositnya semua keluar, tiga-tiganya udah keluar. 1 bulan paling tidak baru boleh lagi donor aferesis. Ya, jadi ya Bapak Ibu tadi juga udah disampaikan sama Dokter Tony, di mana kalau dari donor biasa ke donor biasa, saya pribadi dulunya itu taunya itu per 3 bulan. Sekarang zaman terus berkembang ya, segala sesuatu IT dan segala macam, ternyata 2 bulan pun sudah boleh ya dok ya, Iya. aman ya dok ya. Karena menurut penelitian terbaru, Iya, benar. 56 hari sudah kembali normal. Hanya 56 hari. Itu belum 2 bulan. Maka digerakkan jadi 2 bulan. Oke, Supaya nah ada berapa hari ya. iya dokter, itu untuk rentan waktu yang tepat ya untuk para pendonor. Nah dokter, karena tadi juga sudah dipaparkan oleh Putri Pertiwi, di mana memang yang butuh donor aferesis ini tadi itu kebanyakan anak leukemia. Boleh nggak dokter tahu kenapa ya anak leukemia ini rutin gitu membutuhkan yang namanya donor trombosit atau aferesis? Ya, baik. Kalau kita lihat kasus tadi, kan ada yang leukemia, ada ITP, ya, ada aplastik, ya. Apa bedanya? Beda. Apa itu leukemia? Leukemia itu keganasan darah di mana leukemia itu sebenarnya macam ya, banyak macamnya. Ada beberapa ratus macam. Ya, orang tahu leukemia, padahal leukemia itu lain jenisnya, lain obatnya. Nah, tapi samanya apa? Darahnya berkurang. Nah, leukemia itu ada suatu kondisi yang umum ya, ini yang ditahu orang umum ya. Ada suatu saat sel darah putihnya berlebihan. Tetapi ada leukemia juga yang sel darahnya merahnya berlebihan. Ya, itu termasuk leukemia juga, tapi di sel darah merah. Nah, ini leukemia sel darah putihnya berlebihan. Nah, kita perlu tahu pabrik darah kita adalah tulang. Di dalam tulang. Kalau anak-anak sampai masih di tulang paha ya, pinggul, dada. Kalau sudah dewasa kayak kita hanya di sternum dengan di pinggul. Nah, tulang itu kan nggak bisa membesar. Ruangnya sudah terbatas, kayak ruangan ini. Kalau yang satunya berlebihan, otomatis yang lain akan terdesak. Karena nampungnya kan nggak bisa melar. Kalau darah putihnya berlebihan, akibatnya apa? Yang lain akan tertekan, sehingga produksinya pun akan turun, ya, tertekan, ya, sehingga tidak bisa memproduksi sel darah merah. Leukemianya biasanya kalau leukemia akut yang tertekan adalah sel darah merah dengan trombosit. Sel darah putihnya naik, sel darah merah, trombositnya akan tertekan. Kalau lama-lama ya tubuh dia akan berkompensasi, berusaha untuk memenuhi, sehingga pelan-pelan nanti dia akan kayak yang kronik, dia akan trombositnya mulai naik, bisa kembali normal. Tetapi yang akut pasti akan tertekan, akibat tertekan. Terus yang kedua, karena kemoterapi. Kemoterapi itu tidak kenal siapapun akan dihajarnya. Begitu disuntik, sel darah merahnya, sel darah putih yang dihajar, sel darah merah juga ikut, trombosit juga ikut. Jadi belas habis semua, ya. Jadi makanya kenapa orang leukemia dia butuh, karena memang produksinya sudah berkurang akibat tertekan, dan yang kedua akibat kemoterapi yang merusak sel darah yang lain. Ya. Kalau tumor yang lain, akibat tumor lain masuk ke dalam tulang,
sehingga akan menyebabkan kerusakan tulang sehingga produksinya juga berkurang. Itu leukemia. Kalau aplastik itu namanya A itu namanya tidak ada, ya. Aplastik, jadi sumsum tulangnya diganti oleh lemak. Akibatnya sumsum tulangnya tidak bisa memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Tiga-tiganya nggak bisa produksi. Akibatnya dia harus transfusi sel darah merah, trombosit, ya, leukosit biasanya kadang-kadang ditransfusi. Itu bisa seumur hidup. Kalau ATP itu artinya imun trombositopenia purpura, trombositnya hancur akibat autoimun, tubuhnya yang menghancurkan sendiri. Ya, tiba-tiba besok bangun biru semua badannya, ya, biru-biru bengkak-bengkak, ya. Diperiksa trombositnya 20.000, 30.000, perdarahan di bawah kulit terus, yaitu transfusi juga trombosit terus menerus. Itu kenapa kebutuhannya itu yang butuh. Iya, terima kasih dokter. Dokter, saya mau tanya nih, pasti tentunya setiap pendonor dan yang didonorkan itu punya manfaat. Apa sih manfaat dari donor apheresis itu sendiri, dokter? Iya. Prinsip donor darah adalah bagus bagi pendonor dan bagus bagi pasien. Ya. Sekarang untuk pasien, ya, pasti ada lebihnya. Kalau tidak ada yang merasa manfaatnya, pasti orang habis donor tidak mau lagi. Tapi habis donor kenapa dia sering datang lagi? Nah, ya ketagihan kan? gitu. Habis datang lagi, panggil lagi keluarganya, telepon, di sini ada donor, datang. Kenapa? Karena dia bisa sudah merasakan manfaatnya. Apa manfaatnya sekarang? Pertama, secara umum donor darah maupun apheresis, ya. Kadang dulu kan orang takut kalau donor darah kan takut habis darahnya, ya. Kan nggak mungkin. Ya, orang 20 langsung diproduksi baru kok, dikembalikan. Tulang kita, badan kita kan sudah diciptakan Tuhan demikian hebat. Begitu ada yang kurang, bikin lagi. Ada yang kurang, bikin lagi. Sejauh bahan bakunya cukup, zat besinya cukup, proteinnya cukup, dia akan bikin terus. Nah, apa manfaatnya? Pertama, setiap donor akan diperiksa kesehatannya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang, donor diambil. Enggak. Ya, ada kriterianya, diterima dan ditolak. Ya. Periksa kesehatan dulu. Ya. Tidak dalam sedang sakit, tensinya harus normal, suhunya normal, HB-nya harus normal. Kalau donor darah biasa kan hanya dites HB-nya aja. Kalau trombosit diperiksa darah rutin. Semua sel darah merah, sel putih semua diperiksa pakai mesin coloknya. Bukan kayak di donor biasa hanya satu tetes di stek keluar, oh HB-nya sekian. Enggak. Kalau apheresis periksa seluruh darahnya. Ya, itu bedanya. Kedua, itu yang umum, periksa kesehatan umum, ya. Terus akan periksa kesehatan yang lain. Periksa penyakit yang serius, HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, itu diperiksa. Ya. Kalau kita periksa sendiri itu hampir 1 juta, setahu saya ya. Ini diperiksa gratis. Ya. Nah, ini juga ada triknya. Maaf ya, bagi orang yang masih jomblo-jomblo yang cari pasangan. Angkat tangan dong yang masih jomblo, kita ketemu jodoh di sini. Yang cari pasangan, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, ajaklah pasangannya sering donor. Supaya terperiksa, terjamin, oh dia tidak menderita penyakit ini. Iya kan? Ya, gratis. Betul kan? Kalau kita periksanya kan mahal. Kalau dia donor darah kan diperiksakan, gratis. Berarti kalau dia tidak ditolak, berarti dia tidak mengidap penyakit hepatitis B, hepatitis C, syphilis, HIV. Nah, ya itu contohnya ya, triknya ya. Nah, itu periksa kesehatan. Terus lagi psikologis, dia sudah menolong orang lain. Ya, 1 donor bisa menyelamatkan 3 nyawa. Wow. Ya, Luar biasa ya, Dok. banyak orang takut donor. Begitu dengar donor darah, oh dok, saya beli aja, nggak berani dia donor keluarganya. Ya, itu bukannya tanda sayang keluarga kan? Tanda sayang kita keluarga apa? Berani donor. Apalagi donor orang lain, karena kita nggak tahu kapan kita butuh. Ya kan? Kalau semua tidak mau donor, hanya waktu butuh yang bisa baru donor, susah. Udah perdarahan hebat-hebat baru donor, udah mati dulu pasiennya. Makanya bank darah itu butuh apa? Stok darah kayak di bank di simpan duit. Nyimpan uang ya, Nah, Dok, ya? kalau kapan butuh bisa ditarik. Kalau nggak nyimpan gimana kita mau narik? Benar. Betul kan? Iya. UTD seperti bank, tapi bukan nyimpan duit, nyimpan darah. Nyimpan amal juga ya, Dok ya? Hah? Nyimpan amal ya. Oh iya. Amal ibadah. Jadi kalau kapan dibutuhkan pendarahan sudah siap, tinggal keluar. Ya itu fungsinya bank darah. Ya langsung bisa dikeluarkan. Ya
Jadi kalau nggak ada bank darah, dulu kalau nggak ada bank darah OTD, banyak ibu hamil meninggal, ya. Banyak kecelakaan meninggal. Dengan adanya donor yang makin rutin, ya, kebutuhan makin mungkin kalau di Indonesia tahun lalu butuh 4,5 juta kantong, masih kurang 500.000, ya. Berarti masih ada yang tidak tertolong. Kalau sudah terpenuhi semua, aman. Mau kecelakaan, ibu hamil, pendarahan pasti tertolong. Jadi sangat banyak jasanya, selain periksa kesehatan, ya, secara psikologis baik, ya, mengurangi resiko sakit jantung, mengurangi, ya, kolesterol dan lain-lain. Kan di dalam darahnya yang keluar bukan hanya darah aja. Kolesterol nggak mungkin, saya nggak mau keluar, nggak bisa kan? Juga ikut keluar, ya kan? Asam urat nggak mungkin, saya di sini aja nggak mau keluar, nggak bisa, keluar juga dia, ya. Jadi keluar semua, itu, ya. Jadi mengurangi itu. Berarti banyak sekali ya dok manfaat yang boleh kita rasakan ya Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali manfaat yang boleh kita rasakan, terutama seperti yang saya katakan tadi. Kalau menyimpan uang saja di bank kita mau, apalagi ini menyimpan darah, ya. Amal dan ibadahnya juga dapat ya dok, kesehatannya juga dapat. Jadi dokter, sebelum kita coffee break nih, kita ada coffee break. Sebelum melanjutkan pertanyaan yang beberapa sudah banyak nih yang masuk ke WA-nya Smiling Kids. Ada beberapa pertanyaan yang dokter harus jawab. Dokter, saya mau tanya, ini biasanya yang ditanyakan oleh pendonor, bagaimana sih tipsnya agar trombosit si pendonor ini tetap tinggi walaupun dia sudah berkali-kali donor? Ya, itu yang pertama dok. Yang kedua, setelah donor aparesis katanya boleh nggak angkat beban berat? Apalagi terkhusus laki-laki ya, bekerja keras, wow luar biasa ya. Kalau perempuan ya beda pasti ya dok. Apakah katanya setelah donor aparesis itu boleh mengangkat beban berat? Nah yang terakhir dok, apakah ada kejadian pada saat donor aparesis berlangsung, pendonor itu ada yang tiba-tiba pingsan, kemudian keringat dingin dan gemetaran, itu akibatnya apa ya dok? Kenapa gitu? Sebabnya apa? Boleh dijawab dok? Ya, terima kasih. Yang pertama, tadi apa? Ya yang pertama tadi dok pertanyaannya tipsnya agar trombositnya itu tetap tinggi saat ya, kan trombosit itu adalah di antara seluruh darah dia yang paling pendek umurnya, hanya 7 hari. 7 hari. Tak didonor pun dia hancur sendiri. Ya. Kita ambil, kita keluarkan, simpan di luar hanya 5 hari tahannya. 5 hari udah buang, rusak. Kalau yang lain darah biasa kan 1 bulan. Ya, ada yang baru lagi pengawetnya 38 hari. Tapi trombosit maksimal 7 hari di dalam tubuh kita. Begitu 7 hari dia akan dihancurkan di limpa kita. Di limpa kita untuk memang udah usia tua, kemudian bikin baru lagi. Secara normal, setiap orang kalau tidak ada gangguan penyakit hati, bukan hati-hati ya, penyakit hati maksudnya ya, ya, trombositnya akan diproduksi normal. Kenapa? Untuk produksi trombosit ada butuh suatu zat yang namanya trombopoietin, itu dihasilkan di hati. Jadi supaya trombositnya diproduksi terus, yang namanya zat trombopoietin itu harus terproduksi terus. Yang pertama, yang paling penting jaga kesehatan hati. Ya, jaga kesehatan hati. Ya. Contohnya apa ya? Tidur. Ya. Salah satu orang tandanya dia biasanya sering tidurnya lama atau kurang, SGPT-nya akan biasanya cenderungnya meningkat. Ya. Salah satu enzim di hati. Ya, itu biasanya lama-lama bisa mengganggu fungsi hati. Ya. Kurangi alkohol bisa merusak hati. Ya. Jangan konsumsi obat yang tidak perlu. Obat juga ada yang dibuang di hati selain ginjal. Ya. Yang penting itu adalah jaga kesehatan hati. Karena hormon yang menyuruh tulang kita memproduksi trombosit itu ada di hati. Ya. Tapi kalau sakit hati yang lain enggak, ya, nggak mengganggu ya. Ini sakit hati beneran. Sakit hati beneran ya dokter. Ya, yang kedua tadi gimana dokter? Apakah ada kejadian pada saat donor aparesis itu berlangsung, pendonornya itu ada yang tiba-tiba pingsan, terus kemudian dia keringat dingin dan gemetaran, itu sebabnya apa ya dok? Tadi sebelumnya ada lagi rasanya 3 kan? Oh iya, ada 3 tadi. Ya. Boleh nggak donor aparesis itu angkat beban berat? Oh iya. Mengingat saya lihat kayaknya jarumnya besar, agak lumayan besar ya dok ya. Saya lihat jarumnya agak lumayan besar dari donor yang biasa ya dok. Ya, gini, fungsi trombosit adalah untuk menghentikan perdarahan.
Beda dengan sel darah merah. Sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen. Ya, kita hirup oksigen di paru-paru akan diambil oleh sel darah merah, diantarkan ke seluruh tubuh. Jadi yang paling mempengaruhi aktivitas berat adalah eritrosit, sel darah merah. Trombosit hanya mempengaruhi kalau ada kecenderungan perdarahan. Ya. Tidak usah takut. Ya, kalau dia olahraga biasa, kalau nyumbang trombosit nggak apa-apa. Tapi kalau nyumbang donor darah merah itu kalau bisa 1 hari, ya 12 jam lah minimal. Karena yang kita angkat olahraga berat, oksigen kebutuhannya akan meningkat. Ya, kalau yang ngangkut oksigennya berkurang, otomatis akan terpengaruhi. Ya, vitalitas tubuhnya akan berkurang. Tapi hanya 24 jam aja. Ya. Kalau itu ya paling dia takutkan adalah perdarahan saja. Ya, tapi kalau dia tidak ada kecenderungan perdarahan, saya kira nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kalau nggak ada perdarahan, nggak ada masalah. Walaupun pembuluh darahnya besar, jarumnya itu langsung tutup kok. Jadi beda ya. Kalau ditusuk jarum untuk donor darah, yang ditusuknya kulit dulu, masuk ke lemak dan baru ke dalam pembuluh darah. Begitu dicabut, itu akan ditutup oleh lemak dan kulit. Jadi sudah tertutup duluan. Kan tidak langsung keluar pembuluh darahnya. Udah ketutup sama lemak, otot dengan kulit. Jadi tidak akan segampang itu bocor, perdarahan. Ya, gitu. Oke dok, baru yang terakhir dok. Yang tadi. Iya, kalau ada kejadian pendonor ya. tiba-tiba, karena pernah juga dibahas di grup nih, ada ya pendonor, habis donor tuh dia diantar pulang, karena pingsan, gemetaran. Bedanya itu yang tadi saya sebutkan, bedanya donor darah biasa dengan trombosit. Kalau donor darah biasa, darahnya dikeluarkan selesai, ya kan? Di dalam kantong darah donor itu ada anti beku, supaya darahnya, kalau darah dikeluarkan dari tubuh langsung beku dia, dalam hitungan menit beku dia. Ya, karena ada trombosit tadi yang untuk membekukan, menghentikan perdarahan, dia langsung beku seperti jelly, ya, seperti jelly. Nah, kalau donor darah biasa, di kantong donor sudah ada anti beku. Ya, namanya antikoagulan supaya darahnya nggak beku. Nah, di dalam donor apheresis di kit itu ada di luar kit, di gantung di luar itu ada anti bekunya juga. Tapi anti bekunya beda dengan yang biasa. Kalau yang biasa kan nggak, kalau yang donor kan nggak dikembalikan ke tubuh yang bersangkutan di luar. Karena ini mau dikembalikan ke tubuh lagi harus aman bagi pendonor. Nah, barang ini yang untuk anti beku ini ya kan darahnya dikeluarkan di mesin, putar kan lama itu hitungan menit supaya nggak beku, dikasih anti beku. Nah, anti beku itu waktu dikembalikan masuk ke tubuh ya, itu mencegah darahnya beku di luar, itu masuk ke tubuh pasien. Nah, dalam keadaan normal itu nggak apa-apa, tapi ada yang tidak tahan. Kenapa? Anti beku itu mengikat kalsium kita, ya. Akibatnya itulah kebas-kebas mulut seperti ada besi, ya, seperti besi, ya. Lama-lama bisa kaku, ya. Kalau orang nggak tahan bisa kejang-kejang ototnya, ya, merasa dingin. Itu tidak fatal. Yang pasti donor darah tidak ada yang fatal. Kenapa? Yang dikeluarkan tuh hanya 350 cc, apalagi mesti dikembalikan lagi. Ya, maaf kata, tiap bulan itu yang wanita yang buang lebih banyak lagi, tapi nggak pernah pingsan-pingsan. Betul kan? Nah, apalagi donor hanya 350 cc, ya, dalam normalnya tidak akan ada pengaruh apa-apa. Ya, tubuh kita kalau kehilangan 15% darah kita, baru merasa pusing. Kalau kita 50 kilo, darah kita itu kurang lebih 3,5 liter. Karena 1 kilogram badan 70 mili, 70 sampai 80 mili, kurang lebih 3,5 liter. 10%-nya baru 350 cc. Jadi nggak akan sampai 15%. Ya. Biasanya orang pingsan karena belum pernah donor. Tubuhnya belum biasa, belum kompensasi. Ya. Terkejut gitu ya dok? Terkejut ya, karena sekali. darah merah kan butuh ngangkut oksigen untuk ke otak segala macam, ya, ngangkut glukosa untuk ke otak supaya dia otaknya bisa makan. Akibat itu belum kompensasi, makanya yang kedua kali, ketiga udah biasa, nggak akan pingsan lagi karena belum terbiasa. Ya, donor darah sangat aman. Ya, saya udah puluhan tahun di UTD belum pernah jumpa yang fatal. Memang 350 cc itu nggak sampai 10%, jadi memang aman.
udah di bawah standar dari maksimalnya. Ya. Paling juga takut kan lihat darah, pingsan. Bisa ya. Itu yang terjadi. Iya, benar. Itu. Saya sering lihat ya kalau orang yang donor afresis ini, lihat di grup juga, dikirim fotonya, ada pegang bola gitu ya. Itu mencegah supaya nggak kaku seperti yang disampaikan oleh dokter. Manfaatnya banyak sekali ya dok ya, karena 1 jam bayangkan ya dok ya. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa mendonorkan afaresis karena Bapak Ibu adalah orang pilihan. Tepuk tangan dong. Nah, sekali lagi, bukan saja pilihan, kalau Bapak Ibu bisa donor berarti sehat. Sehat. Itu aja. Kalau ditolak, tanda tanya. Berarti saya ditolak dong. Pasti. Maksudnya di luar fisik ya, bener. di luar pembuluh darah, kita perlu tanya. Berarti nggak sehat. Ada apa-apa. Lebih sakit ditolak pasangan ya. Baik Bapak Ibu. Pendonor untuk atasnya itu 90 sampai 160 ya. Bawahnya 60 sampai 100. Jadi bawahnya boleh 60 ya, atasnya boleh paling rendah 90. Karena ada orang memang tensinya begitu. Dari dia gadis sampai dia umur segitu mungkin 30-an, memang itulah tensi normal bagi dia. Nah, mungkin 100, 110 udah sakit kepala dia. Ya. Jadi gini, tensi itu normal, dikatakan normal itu karena dikumpulkan misalnya dari 1 juta orang. Ya, rata-ratanya memang segitu. Tapi di antara itu kan ada yang memang normal bagi dia itu rendah. Nah, jadi kalau memang tensinya memang dari dulu begitu, nggak ada masalah donor. Ya, boleh. Kalau memang tensinya segitu, kecuali tensinya normalnya biasanya normal 110, 120, 130, turun tiba-tiba jadi 100. Itu nggak boleh. Ya. Makanya ada 2 ya pengertiannya. Kalau memang dia memang dari dulu hidup tensinya segitu, itu normal bagi dia, silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena normal bagi dia. Tapi waktu di screening harus dikasih tahu, tensi saya dari dulu begitu. Karena orang petugas kan dia protokol. Tensi sekian. Kadang nggak boleh juga. Nggak boleh katanya, karena menurut protokol guideline-nya nggak boleh. Tapi dia nggak tahu bahwa kita memang dari dulu tensinya memang segitu. Ya. Karena teman saya 110 udah sakit kepala, udah tinggi bagi dia. Nah, jadi normal bagi satu orang belum tentu normal bagi orang lain. Tetapi secara umum dia rata-rata ya memang 120 sampai 140 ya. Itu secara normal, tapi bagi orang tertentu ya 90 100 itu normal bagi dia, boleh donor. Ya. Kalau obesitas tidak ada larangan. Karena rata-rata saya lihat ada yang besar-besar badannya yang donor kok, nggak apa-apa ya. Boleh. Hanya yang besar-besar ya, senyum-senyum loh dong. Hanya untuk aperesis, masalahnya di mana susah cari venanya. Nah, bener. Coba Bapak Ibu perhatikan ya dok ya. Cari ininya susah. Venanya biasanya halus ya dok ya. Ketipu nama lemak ya dok. Kenapa orang lebih suka cari orang yang pekerja? Karena bagi pekerja bukan ototnya besar pembuluh darahnya, lebih gampang. Ya. Tapi kalau yang mudah carinya walaupun dia tidak besar nggak apa-apa. Ya. Karena jarum donor kan cukup besar, apalagi cukup besar ya. Kalau jangan sampai lebih besar dari jarum dari pembuluh darah, pecah ya langsung ya. Iya kan? Apalagi yang jarang bekerja kan halus-halus, nyarinya setengah mati. Udah tusuk kiri, belok kiri, kanannya ada apa-apa. Kasihan dia, udah kitnya dibuang, yang bersangkutan kasihan ditusuk-tusuk. Ya. Bukan soal obesitasnya. Kalau pembuluh darahnya gampang dicari, kalau biasanya orang yang obesitas kan lemaknya di sini banyak ya, maaf kata ya. Jadi memang agak susah cari pembuluh darahnya. Ya, itu masalahnya. Ya. Kalau obesitasnya nggak masalah, yang penting gampang cari pembuluh darahnya. Itu aja. Oke, makasih dok. Jadi sebenarnya bukan masalah di obesitasnya ya Bapak Ibu, ya karena memang apa tadi Bu? Oh lupa, diperjelas sama ibunya ya. Bukan saya bilang ya. Ya, Bu, tapi itu tidak. Iya. Ya, tapi tidak menjadi jaminan ya Bu. Ibu udah menjadi bukti nyata bahwa kalaupun berat badannya itu berlebih, ya, tapi itu tidak menyurutkan semangat tentunya ya. Jangan menyerah dulu karena ada statement seperti itu langsung ciut, nggak bisa gitu ya dok ya.
langsung dibayangin aja aku menyelamatin nyawa nih gitu. Oke dok, selanjutnya dok ini mungkin seputar tentang penyakit, nggak apa-apa ya dok, boleh ya. Ini ada pertanyaan dok, banyak nih pertanyaannya, beranak cucu dia nih ya. Katanya gini, mengapa anak bisa terkena kanker? Satu-satu dulu dok, biar nggak blunder. Tapi singkat ya dok ya. Ya. Ya, kanker itu, kanker apa dulu? Kanker ada dua. Kalau itu biasanya semuanya kena di akhir bulan ya. Di awal bulan udah sehat, itu nggak perlu obat ya. Tunggu gajian obatnya ya. Kan kanker ada dua, kanker yang padat, tumor yang padat, atau kanker cairan darah ya. Limfoma, leukemia itu kan kanker darah. Kanker ada yang padat lagi, misalnya kanker payudara, kanker tulang, kan beda-beda. Ini kankernya apa? Nggak dibilang ya. Nah, tidak spesifik dong. Nah, kanker itu biasanya terjadi akibat perubahan di dalam DNA, mutasi. Dalam keadaan normal, kanker darah antara sel yang tumbuh baru dengan yang sudah umurnya rusak itu seimbang. Ya. Kan tiap hari, tiap saat, mungkin saat kita berdiri duduk, itu sel tubuh kita ada yang sudah waktunya mati, namanya apoptosis di kedokteran, ada yang lahir baru, ganti baru, kayak darah kita. Kan mungkin darah kita ada 3,5 liter, kan nggak mungkin serentak. 3 bulan nanti rusak semua, ganti baru semua, kan nggak. Kan ada yang sebagian berapa persen hancur, bikin baru. Sama, ya, sel tubuh kita juga ada begitu. Ada yang ganti baru, ada yang hancur. Ya, umurnya sampai. Itu biasanya sama, seimbang, makanya normal. Tapi kalau kanker darah, yang tumbuhnya mati satu tumbuh 1000. Ya. Yang tumbuhnya lebih kencang daripada yang matinya. Ya. Makanya jadi kenapa sel darah putihnya lebih banyak sekali. Yang tumbuh barunya lebih banyak daripada yang mati. 1 hari, 2 hari, lama jauh lebih daripada normal. Akibat 2 kemungkinan, keganasan di dalam sel induk di dalam tubuh kita ada. Kalau kita sekarang kan ada yang namanya terapi stem cell ya, itu sel induk darah kita itu dia membelah jadi sel-sel yang seperti sel darah kita yang normal itu biasanya standar ya, yang rusak dengan itu sama. Dia kecepatannya membelah lebih cepat daripada yang rusak sehingga timbullah jadi luar biasa banyaknya. Ada kemungkinan kedua, proses kematian sel kita itu terhambat, terganggu. Jadi ini nggak mati-mati, yang lahir baru banyak. Akibatnya sel darah merah, sel darah putih yang 11.000 jadinya sampai ratusan ribu, sampai 200, 300 ribu. Ya itu kalau kanker darah ya. Banyak penjelasannya dok, tergantung kankernya kanker apa dulu ya. Iya, kanker apa dulu. Bapak Ibu, tadi memang di sini tidak dispesifikkan kanker apa. Nah dok, apakah ada kaitannya dengan menu makanan sang ibu selama hamil yang tidak bergizi? Lalu katanya, apakah makanan yang dikonsumsi anak seperti snack yang mengandung MSG, ya, ada sosis, ayam penyet dan lainnya yang minim atau bahkan tak ada unsur sayur sama sekali bisa menjadi pemicu kanker? Ya. Kanker itu terjadi karena ada faktor pencetus, faktor resiko. Ya. Faktor resiko. Kalau orang hidupnya tidak dengan faktor resiko, ya aman. Ya. Faktor resikonya apa? Yaitu kepapar radiasi. Ya. Kepapar kalau benzen namanya. Kalau orang di pom bensin itu benzen kalau dihirup terus, itu kan zat karsinogenik. Dia bisa memicu. Itu faktor pencetus. Ada juga faktor resiko, keturunan, resiko, berarti ada resiko, ya. Tapi kalau dia ada risiko, dia bisa meminimalkan risiko itu muncul, aman, ya. Faktor keturunan, makanan seperti yang disebut, ya, itu faktor risiko. Rokok misalnya kanker paru, contohnya, itu kan faktor-faktor risiko, ya. Jadi ada faktor risiko, tapi kalau tidak ada faktor pencetusnya, aman. Ya, contohnya dia sudah ada di banyak keluarganya kanker sebelumnya. Ya. Udah itu dia kepapar terus dengan zat karsinogenik, sudah ada faktor risiko, ditambah faktor pemicu pencetus, jadilah itu. Nah, ya. Jadi tidak semua kalau misalnya makan tapi memang tidak ada risiko, aman. Ya, jadi memang ada faktor risiko tertentu dan faktor pencetus. Kalau makanan, ya, memang itu ada zat-zat kimia ya, mungkin cara masaknya kalau benar ya itu mungkin aman ya. Kalau itu faktor-faktor
pencetus. Ya, kalau dia faktor risikonya tidak ada, mungkin itu dia lebih tahan dengan faktor-faktor yang disebutkan dari makanan. Ya, makanya nggak semua sama. Satu orang A dengan si B makan Indomie sama, zat kimia terus, ya, zat kimia terus. Yang satu kena, yang satu tidak. Kenapa? Yang satu memang ada faktor risiko, yang satu tidak ada, aman dia. Ya, karena dikasih pencetus, sama-sama cetus. Ini ada risiko, ini nggak ada. Ya aman yang nggak punya risiko. Ya, jadi memang tidak bisa kita sama ratakan. Makan yang sama belum tentu risikonya sama. Oke, Ya, itu. Dok. Iya. Nah, katanya gini, Dok. Menurut pengamatan si Bapak nih, katanya anak-anak zaman sekarang itu nggak suka atau sama sekali katanya tidak mau makan sayur dengan buah. Jadi ada saran nggak dari Dokter Doni ini kepada orang tua, bagus nih untuk parenting juga ya, kepada orang tua dan guru tentang pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah? Ya. Saran nih, Dok. Ya, ya. Ini jadi hari gizi jadinya ya. Ya, sayur itu kan kaya serat ya, buah apalagi dengan kok aku tadi mau bilang kok jadi lupa sekarang malah. Ingat-ingat lagi, Dok. Enggak, tadi saya mau bilang tapi sekarang kok jadi lupa tiba-tiba. Selain vitamin, antioksidan. Itu maksud saya, antioksidan ya. Yang penting itu antioksidan. Ya. Kita tahu dalam kehidupan kita banyak radikal bebas. Polusi udara, ya, makanan itu adalah radikal bebas yang bisa mencetuskan jadi faktor risiko untuk terjadi keganasan. Nah, antioksidan ada di buah yang kaya dengan antioksidan itu bisa menetralisir radikal bebas tersebut sehingga mengurangi kecenderungan untuk tercetus jadi keganasan. Ya, penting ya, selain vitamin dia ada antioksidan, itu yang paling penting. Antioksidan yang melawan radikal bebas itu yang bisa membantu mengurangi resiko keganasan kanker. Ya, itu saya kira. Oke, Dok. Nah, yang selanjutnya, Dok, jika anak-anak di bawah usia 17 tahun tapi berat badannya di atas 50 kg, apakah boleh melakukan donor aferesis? Jika belum pernah melakukan donor darah apapun sebelumnya, apakah boleh melakukan donor aferesis? Nah, itu yang tadi ya. Yang di sesi pertama kita 17 tahun sudah memenuhi syarat. Berat badan memenuhi syarat. Mungkin ditimbang tensi memenuhi syarat, ya. 50 kilo mungkin nggak terlalu obesitas, tapi dia belum pernah memberikan pembuluh darah donor. Begitu sampai di UTD dia akan ditanya, pernah donor belum? Belum, biasanya akan ditolak. Kecuali pembuluh darahnya besar sekali. Yaitu tadi faktor resiko dia mengalami komplikasi yang bukan komplikasi berat ya, maksudnya efek samping karena donor dan gagal akibat dia cemas, akibat dia ketakutan sehingga membuang kit itu besar. Makanya dianjurkan untuk donor biasa dulu supaya terbiasa sehingga dia itu. Karena itu sejam, lama loh sejam. Pegang ya, udah kebas tangannya karena setiap kali dia mau donor tangannya akan ditahan dengan tensi. Iya, benar. Tahan tensi, darahnya keluar, lepas tensinya. Pakai kit lagi. Tensi lagi. Tensinya ya, pompa buka, kebas selama dingin tangannya. Ya, itu kalau nggak biasa. Ya, bisa cemas. Ya, jadi resiko kegagalannya besar. Ya, jadi tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi memang tidak donor. Ya, pembuluh darah besar, laki-laki biasanya diambil juga. Ya, biasanya kalau nggak ada diambil juga. Tadi, Dok, ada yang datengin ke meja nih. Ada ibu tadi, dia tanya batas usia donor darah biasa atau aferesis itu berapa? Karena saya tanya berapa usianya, saya udah banyak usianya, nggak mau sebut angka. Ya. Bagus nih pertanyaannya, Dok. Ya, bagus. Ya. Nah, iya betul, ya banyak yang terwakili sebenarnya. Iya, banyak yang terwakili ya, Bu. Karena kalau ditanya semua ngakunya 17 tahun lebih. Maunya Jadi, Dok ya, 17 berapa tahun ke banyak 17 samping. tahun lebih? Nggak ada yang bilang itu 17 tahun lebih. Kalau saya tanya kan berapa punya, Dok? 17 tahun lebih. Nah, gitu ya. Nah, lebihnya berapa nggak tahu Lebihnya lah. ke samping. Ya, jadi muda semua sebenarnya itu ya. Jadi syarat donor menurut guideline itu 17 lebih sampai 60 bagi pendonor perdana. Tapi kalau dia 60 masih mau donor perdana, selama dia memenuhi syarat, ya diperiksa total, dipertimbangkan boleh. Kalau yang sering sampai 65 tahun.
Wow. Ya. Kalau sudah pernah donor, dia mau donor terus boleh sampai 65 tahun. Jadi beda, yang belum dengan yang sering. Ya. Perdana dengan yang rutin ya, Iya, Dok, ya. yang Perlu rutin sampai dipahami ya 65. Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi itu masih muda 60 itu kalau menurut WHO. Masih Pemuda muda. itu sampai 60 tahun. Ya, sampai 60 tahun pemuda itu. Ya. Makanya banyak pimpinan organisasi muda 60 50 60 muda. Padahal kelihatan udah tua, padahal itu masih muda. Masih muda. Intinya Dok, kalau rutin boleh sampai 65 65 tahun. tahun. Kalau perdana dibatasi ya Bapak Ibu 60. Tapi kalau dia mau Dicek. donor, syarat semuanya kayak pemeriksaan fisik bagus, nggak ada sakit, boleh. Kenapa? Karena makin tua usia, kemampuan dia memproduksi kembali saudara baru lebih lama daripada yang muda. Itu saja. Nanti dia juga butuh. Oke. Boleh Dok Oh, nih. sakit gula tidak menjadi halangan untuk donor darah, kecuali dia dapat insulin. Suntik insulin yang nggak boleh. Ya, yang insulin nggak boleh. Ya, ya, yang suntik Jadi- insulin nggak boleh. Ya. Iya, Bapak Ibu, memang pertanyaan-pertanyaan ini akan banyak muncul setelah ada penjelasan, tapi boleh menjadi pengingat. Kita memang niatnya mau sehat dan menolong orang lain, tapi pastikan dulu diri kita juga safety dan aman. Ya, bagus pertanyaan Ibu. Tapi kalau tadi ada suntik insulin, tidak Nggak boleh. bisa ya Dok ya? Suntik insulin nggak boleh, karena nanti dia rugi dan penurunan bisa kena efek samping insulin. Dia yang lagi berobat pengobatan DN, kadar insulinnya dalam darah berkurang, sehingga dosis terapeutiknya atau dosis untuk pengobatannya berkurang. Orang yang terima dapat insulin bisa drop gulanya. Ya kan butuh aktifnya panjang 24 jam insulin itu. Ya, begitu dia masuk darahnya kan nggak, saya kalau dapat insulin dia drop gulanya, bisa pingsan dia. Ya, jadi dua rugi, ya nggak boleh. Iya. Gimana? Bunda mau bertanya? Nggak kirim. Ya. Gimana ini panitia Bunda Lilin mau tanya? Pakai mic boleh Bunda? Tadi kan pendonornya ada sakit gula. Sekarang pertanyaan saya, kalau pendonornya itu hipertensi, nah boleh nggak donor? Iya. Kalau boleh, apakah obat hipertensinya harus diberhentikan dulu? Terima kasih dok. Bentar ya Dok. Berarti Bunda Lilin bertanya ada kasus seperti itu dijumpai ya Bunda? Ya, karena Bunda terjun langsung ke lapangan kalau ada baksos, banyak sekali memang yang Ya, ini saya jumpai. ingin sekali mendonorkan, tapi seperti itu tadi ada kejadian dokter gimana? Ya, tensi maksimal boleh donor sampai 160. Itu sudah hipertensi kok sebenarnya. Sampai menurut standar pedoman donor sampai 160 boleh. Bawahnya sampai 100 itu udah hipertensi loh. Ya. Kalau selama dia makan obat terkontrol tensinya sampai 90 100 boleh donor. Ya, obat hipertensi tidak menyebabkan orang nggak boleh donor. Nggak, ya. Boleh. Berarti ya. boleh. Kalau terkontrol, kalau dia memang dulunya 180, tapi makan obatnya terkontrol 160 maksimal boleh. Berarti tadi ada pertanyaan, apakah obatnya diberhentikan dulu terlebih Nggak apa-apa. dahulu? Nggak apa-apa. Yang tidak boleh, yang paling dilarang adalah selain insulin, obat pengencer darah, itu aja. Baik. Antibiotik. Itu karena orang bisa alergi antibiotik. Ya, orang bisa kalau makan antikoagulan, orang jantung kayak aspirin segala nggak boleh. Karena nanti begitu tusuk, perdarahannya nggak berhenti. Nah, itu yang kita takutkan. Ya, begitu dia tusuk habis donor kita cabut. Oh, nggak berhenti dia. Ya, repot itu rusak. Oke, makasih Nah, dok. itu. Dokter, ini ada pertanyaan. Sehabis donor darah biasa, saya merasa ngantuk. Apakah ini merupakan respon tubuh yang normal mengingat eritrosit yang berfungsi mengangkut darah di tubuh berkurang setelah didonorkan? Ya, salah satu keuntungan donor darah juga ada bagian orang yang insomnia, itu jadi bisa kembali cepat tidur. Ya. Nah, otak kita butuh dua utama, glukosa dengan oksigen. Ya, glukosa dan oksigen. Waktu donor kenapa orang bisa pingsan? Karena pertama begitu dia donor kurang lebih 350 cc memang nggak masalah, tapi kemampuan mengangkut oksigen dan glukosanya sudah menurun. Tapi nggak apa-apa, dia akan secepat kembali normal. Efek ngantuk itu karena glukosa dan oksigennya yang berkurang. Ya, itu adalah efek yang normal.
Nggak apa-apa, baring aja tidur, angkat kaki. Kalau orang sudah oyang-oyang, sebentar normal kok. Ya, karena apa? Biar darahnya mengalir ke kepala dulu. Itu aja. Ya, itu adalah efek sementara. Bukan efek yang berbahaya, tapi itu ada efek yang memang fisiologis, yang normal. Itu akibat berkurangnya volume darah 350 cc, jadi mungkin kadar gula yang diangkat berkurang sedikit. Itu. Oke, lagi-lagi bermanfaat ya Bapak Ibu, terutama untuk yang insomnia ya Dok. insomnia. Jadi bawaannya jadi ngantuk Enak tidur. ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dokter, saya ingin bertanya, kenapa setelah cabut gigi perlu masa tunggu 6 bulan? Kemudian, apabila kita paksakan lakukan donor darah di bawah 6 bulan, kira-kira dampaknya apa ya Dok? Oh ya, setiap tindakan medis yang mengalami perdarahan, ya, itu memang disarankan 6 bulan seperti operasi ya, seksio ya, karena dicabut gigi ada kontak dengan alat apa yang darahnya kontak dengan alat. Ya. Ketakutan adalah ya suatu bisa alatnya terkontaminasi, kita nggak tahu. Ya. Jadi untuk mencegah kemungkinan penularan terhadap 4 penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, sipilis, makanya di 6 bulan. Kenapa? Waktu 6 bulan dia kan diperiksa kembali. Masa inkubasi orang terkena sampai bisa diperiksa ada yang sampai 3 bulan baru muncul. Ya, bisa aja minggu pertama nggak muncul, minggu kedua, ketiga belum bisa terdeteksi. Ya, itu yang dulu. Tapi sekarang ada alat canggih, 5 hari sudah bisa terdeteksi. Ya, tapi nggak semua tempat punya. Saat ini hanya ada di Adam Malik yang punya alatnya. Jadi itulah kenapa kalau yang tidak pakai alat itu namanya nucleic acid test NAT itu 6 bulan. Tapi kalau pakai NAT 4 bulan sudah bisa. Ya, bagi operasi atau yang tindakan yang menyebabkan kontak dengan darah. Orang transfusi juga habis transfusi dia nggak boleh langsung donor. 6 bulan kemudian kalau tanpa NAT, kalau pakai NAT 4 bulan. Sama. Gitu. Oke Dok. Selanjutnya ini Dok ada pertanyaan. Katanya gini Dok, salah satu manfaat donor adalah pergantian sel darah baru. Ya. Dalam teknik aparesis, hanya komponen tertentu yang diambil. Apakah sebaiknya diselingi dengan donor biasa atau WB? Lalu, bagaimana efek kekeruhan warna trombosit bagi si penerima donor? Oh ya. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak harus ya. Makanya kenapa disebutkan boleh sampai 26 kali kita donor aparesis. Dalam setahun. Dalam 1 tahun. Berarti itu tidak pernah diselingi. Ya kan? Kan 1 tahun 52 hari. Di guideline internasional seluruh dunia maksimal boleh 26 kali. Kalau dia 26 kali, berarti 52 bagi 2 minggu 26 kali. Berarti tanpa diselingi dengan donor biasa. Oke. Tidak ada kewajiban. Ya. Karena begitu keluar, saya sebutkan tadi, trombopoietin tubuh kita akan berespon memerintahkan sum tulang memproduksi trombosit. Ya. Dalam keadaan normal juga, semua sel tubuh kita dia akan segera diminta untuk diproduksi kembali supaya memenuhi yang sebelumnya. Ya, jadi nggak ada masalah, tidak perlu harus diselingi dengan donor darah biasa. Apakah kekeruhan mempengaruhi donor? Tidak. Kolesterol bukan penyakit menular. Begitu masuk tubuh, sebentar lagi dia udah dibuang. Ya. Kalau kita nggak perlu lagi kita selama ini kan donor biasa, Ah. donor biasa aja. Kalau kita sudah donor biasa aja, Ya. tapi donor aparesis ini kok Belum pernah donor biasa? udah. Oh, ya, sekarang mau donor aparesis? Iya, nggak usah kita donor biasa ya. Biasa Oh, boleh, nggak ada masalah. Ya. Kenapa kadang-kadang kalau keruh ditolak? Karena susah alat itu memisahkan selnya. Karena keruh, alat itu kan pakai sensor, ya, sensor. Kalau keruh, orang kolesterol tinggi, alat itu jadi bingung misahkannya. Ini yang mana trombosit, mana? Alatnya pun bingung ya. Ya kan? Keruh. Karena Ya, keruh. Kalau kolesterol kan keruh, kan kayak susu. Gimana dia bedainnya? Ya kan? Dia nggak bisa bedainnya, makanya sering ditolak. Ya, bukan karena menolak penyakit, karena alatnya bingung membedainya nanti. Ya. Iya, prinsipnya kalau donor darah biasa pun, kalau bisa 1 kantong jadi 3 komponen. Kalau keruh, nggak bisa. Hanya jadi 1 komponen, tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Padahal
Kalau satu komponi bisa 3 orang, periksanya cuma sekali sama. Penyakitnya cuma sekali. Jadi tidak terlalu berdaya guna. Sama aparesis. Karena susah memisahkannya nanti. Oke dok, nah katanya gini, di Medan dan sekitarnya di mana saja yang bisa dilakukan donor aparesis. Sebelumnya saya rutin donor waktu berdinas di Jakarta. Bisa di PMI atau rumah sakit pusat lain, namun di Medan, PMI sangat jarang ada info kebutuhan aparesis. Apakah pihak UTD ada layanan broadcast tersendiri atau hanya melalui keluarga pasien dan Smiling Kids Foundation? Iya. Ya. Sebenarnya secara resmi yang boleh melakukan donor ngambil darah hanya UTD, Unit transfusi. hanya unit transfusi darah. Di Medan yang resminya ada 3, Pirngadi, yang paling tua PMI, ada Malik dan Pirngadi. Itu yang resmi menurut pemerintah. Yang boleh adalah sebenarnya rumah sakit pemerintah, ya, unit pelaksana tenis. Ada juga UTD yang punya pemerintah daerah tapi bukan PMI, ada, bukan rumah sakit, ya. Di luar rumah sakit di luar PMI ada, ya. Dan PMI, hanya 3 itu yang boleh. Di luar lain sebenarnya secara legal tidak boleh. Walaupun ada rumah sakit swasta yang melakukan PMI tutup mata karena kebutuhannya yang mendesak. Walaupun mereka tahu ya mereka tutup mata ya. Karena saya tahu mereka tahu. Ya, saya tahu, maksudnya saya tahu sebenarnya mereka sudah tahu ada kondisi demikian. Karena kadang di broadcast dibutuhkan donor aparesis di rumah sakit ini, kan ketahuan. Kok bukannya ke PMI, ke rumah sakit ini, ya kan? Secara logika kan ketahuan. Kita tahu sebenarnya kan, tapi ya ada. Ya, yang dilarang keras adalah donor yang biasa itu, nggak boleh. Karena demi keamanan darah. Ya, demi keamanan, karena harus diperiksa penyakit-penyakit menular dengan mesin yang standar. Yang mesin yang lolos uji, nggak boleh sembarangan, ya. Nah, itu, Oke, dok. ya. Jadi, nah itulah tadi. Payah bilang Ya, ya dok, payah bilang saya. Artus ya. Ya. Oke dokter, apakah dapat dijamin keamanan dan kebersihan proses pengambilan trombosit di Medan? Ya, kalau trombosit aparesis itu terjamin karena closed system, ya. Dia hanya diputar di situ aja langsung kembalikan, nggak ada kontak dengan lingkungan luar. Betul-betul 100% hanya di dalam kantong skit itu aja. Ya. Di dalam selang itu aja putar di dalam mesin itu keluar, masuk itu lagi. Sekali pakai buang, nggak begitu dipakai nggak bisa dipakai lagi. Mau gimana pun nggak bisa lagi. Ya. Kalau yang biasa, ya kan sudah keluar, pasti aman lagi pendonor, kan nggak ada begitu keluar di kantong kan nggak ada hubungan dengan pendonor lagi, aman. Prosesnya pun harus closed system, tertutup. Karena risiko penularan penyakit lewat darah itu besar, makanya sangat ketat. Sangat ketat. Ya. Kalau darah sudah keluar dari UTD, itu sudah dijamin bahwa itu sudah diperiksa terhadap 4 penyakit itu. Oh. Jadi nggak usah takut. Kan banyak orang nggak mau, saya tunggu donor keluarganya nggak datang-datang di luar kota. Mungkin mikirnya kalau orang lain, darah orang lain itu takut tertular penyakit. Enggak. Ya. Kalau keluarga juga sama diperiksa. Emangnya keluarga nggak diperiksa? Periksa juga sama. Semua akan diperiksa sesuai dengan standar tertinggi untuk keamanan. Ya, itu yang sering terjadi. Nggak mau, saya tunggu donor keluarga aja. Ya kan? Itu, ya nggak mau darah PMI, nggak mau darah UTD. Padahal itu sudah diperiksa. Sekarang kalau misalnya di PMI sudah datang NAT. Ya, ada Malik dari 2013 sudah NAT, ya. Itu jauh lebih aman lagi. Ya, jauh lebih aman lagi. Ya, itu. Baik. Dokter, terima kasih banyak untuk Terima penjelasannya. kasih. Bapak Ibu, memang sampai tadi saya bertanya kepada boleh berdiri, Pak? Oke, Mik, biar semua tahu pertanyaannya. Saya pernah ini donor aparesis, kenapa terjadi perbedaan antara Murni Teguh dengan Adam Malik? Murni Teguh saya ditolak, tapi di Adam Malik diterima. Ditolak alasannya? Katanya tidak sesuai dengan pemeriksaan, sementara di Adam Malik lolos. Wah, itu saya nggak tahu, harus tahu alasannya dulu. Ya, alasannya bisa karena trombosit. Ya, karena donor trombosit yang paling ada jumlah trombosit yang bersangkutan memenuhi syarat. Ya, tapi ada yang misalnya kan sebenarnya normal itu
minimal 150 menurut guideline. Ya. Tapi supaya yang diambil itu banyak tempat menentukan minimal 250. 100.000 di atas dari ketentuan. Ada tempat tertentu 248, nggak usah lah, tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi kita fleksibel, itu kan sudah di atas normal. Ya. Nah, jadi walaupun nanti kandungannya mungkin hanya beda sedikit, ya nggak apa-apa. Nah, kecuali beda banyak, 150 dengan 250 kan 100.000. Ya. Karena menurut guideline itu minimal 150, tapi seluruh UTD mengambil supaya aman, banyak yang didapat ngambil 250. Satu lagi, leukosit. Kan di dalam kriteria donor tidak pernah disebutkan leukositnya berapa boleh, berapa tidak. Nggak disebutkan, itu tidak termasuk kriteria. Ada UTD yang pasiennya, pendonornya kan normalnya leukosit itu sel darah putih 5.000 sampai 11.000. Ada yang 11.200 sudah ditolak karena tidak normal leukositnya. Ngerti? Kalau kita kan lihat dulu pasiennya, oh nggak sakit kok. Nah, jadi kita Saya ambil. coba menyambungkan. Itu itu beda-bedanya itu. Ya. Ya, Ya. mungkin Ya, begini Ibu, Pak. Ibu. Bentar ya Bu, mungkin begini Pak. Bapak Ibu, tiap-tiap instansi itu kan punya kebijakan masing-masing. Mungkin ketika Bapak ditolak, instansi yang sana, rumah sakit yang sana menerima. Karena saya pribadi pun memang berbeda-beda. Saya kalau donor di Adamalik diterima. Saya dampingi suami di PMI, diterima, tapi prosesnya lama. Nunggu lagi hasilnya. Nah, jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau memang ditolak, ya sudah nggak apa-apa, coba ke sana, ternyata diterima. Mungkin begitu ya Dok ya. Iya. Ya, itu maksud saya gitu Pak. Setiap instansi itu kan punya kebijakan masing-masing. Jadi kita harus terima. Biasa sih karena leukosit tinggi sedikit. Ya, atau trombositnya kurang sedikit dari 250.000. Ya, itu yang paling sering ditolak. Karena dianggap itu tidak normal. Tapi kan kondisi pasien tidak sakit, nggak apa-apa ya. Itu mungkin hanya variasi, ya nggak masalah. Itu. Ya. Boleh satu lagi ya Bu ya. Saya penasaran. Dokter yang mau saya tanya. Ya, silakan Bu. Dan di awal perdana kali saya abseresis, Ah. pertama dan kedua itu berjalan lancar sampai selesai Ah. donor. Nah di ketiganya di pertengahan donor, proses donor itu berhenti. Apa penyebabnya? Soalnya yang pertama dan kedua, yang perdana dan kedua itu Lancar ya, ya. Baik. Pencerahannya. Nah, ini udah cerah Bu, ini kayaknya nggak hujan ya Bu di depan. Oh, ya. Udah cerah ya Bu ya. Ya, makasih Bu ya. Ya, makasih Bu. Ya, gini, kan karena proses aperesis itu panjang, lama sejam. Posisi jarum itu harus bagus. Ya, kalau posisinya bagus, dia kemungkinan akan terjadi berat di pompa, enggak. Ya, kemungkinan pertama posisi jarumnya, ya, terlalu dekat ke dinding pembuluh darah sehingga waktu dia sedot mengalami hambatan. Ya, kan beda, yang di tengah jalan dengan pinggirnya beda-beda ya. Nah, itu pertama karena posisi jarum bisa mempengaruhi. Kedua, ya bisa juga istilah posisi jarum gerakan, ya, kan sensitif alat itu, ya gerakan. Ketiga mungkin juga masalah di alat sendiri, ya di alat ya. Kalau dia pompanya berat, lama-lama dia akan berhenti. Kan sangat tergantung. Makanya kenapa kita suruh gini pompa terus ya, supaya selain mesinnya memompa, menarik, dia kan menyedot. Terus dibantu dengan tekanan dari pembuluh darah supaya dia ringan kerjanya. Ya, masalahnya bukan ibu. Ya, masalahnya mungkin di posisi jarum dengan di mesinnya. Ya, sehingga waktu dia nyedot jarumnya tidak bagus posisi, flow-nya, aliran darahnya jadi terganggu sehingga dia stop. Itu. Terima kasih Bu. Iya. Bapak Ibu, dengan berakhirnya talk show yang sudah berlangsung dengan Dr. Tony sebagai narasumber, kita beri tepuk tangan dong sekali lagi untuk Dr. Tony. Ya, yang sudah begitu banyak memberikan kita ilmu. Ya, Dokter, terima kasih banyak untuk Dokter. Semoga nanti untuk kuliahnya semoga cepat selesai, Dokter. Kita berdoa sama-sama untuk Dr. Tony. Amin.